Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah. Saya mahasiswa dari Universitas IAIN Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Nah, di sini saya berada di Taman Objek Wisata Kumkum, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Saya berada di sini, saya ingin mencari narasumber-narasumber untuk ditanya jawabkan. Kenapa saya mencari narasumber-narasumber atau masyarakat setempat atau mahasiswa? Di sini saya ingin memenuhi tugas fikih muamalah, yaitu tugas akhir semester, yaitu tentang sekitaran fikih muamalah. Di mana itu soalnya saya yang bikin gitu. Nanti kita tanyakan kepada narasumber. Baiklah guys, langsung saja kita masuk ke wisata kumkum. Let's go. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan mencari narasumber yang kemarin di objek wisata kumkum. Kita langsung lagi. Tadi di depan udah ada satu orang cewek pakai jilbab. Saja kita ditanyakan ya. Pak, mau minta tolong boleh nggak? Boleh Kak. Nah, ini kan saya ada dapat tugas nih dari dosen saya tentang sekitaran pengetahuan fikih muamalah. Nah, disuruh langsung mencari kepada orang. Tahu muslim kan? Iya. Jadi saya di sini ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan lah yang udah saya siapkan. Yang kakak akan jawab ya. Pertanyaan yang pertama yaitu aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari apa ya? Kalau mau saya sih fikih muamalah. Seandainya aja ya kayak. Oke. Yang kedua yaitu berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah Hubungannya apa ya? Maksudnya berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. oke. Berikutnya yang nomor 3 yaitu berikut yang merupakan syarat marhun jaminan yaitu Mungkin atau jaminan syarat jaminan. marhun bis harus jelas dan diketahui.
Selanjutnya nomor 4 yaitu riba dalam hutang piutang seperti A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian dan dikembalikan 150.000 disebut dengan riba Nasiah. nasiah. Oke. Kalau yang nomor 5 yaitu menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari Ariyah mungkin. Arya. Yang keenam yaitu syarat sah akad apabila terhindar dari hal di bawah ini kecuali syarat Al-Jahalah. al-jahalah. Berikutnya yaitu soal nomor 7. Berikut yang termasuk barang ribawi kecuali Ribawi. Gandum. kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang nomor 8. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali Musaraah. Musaraah. Oke, ayah. Selanjutnya nomor 9 yang bukan merupakan nama dari jual beli adalah Al-Bai'. baik. Soal yang terakhir yaitu berikut yang dilarang batil dalam jual beli atau diperselisihkan dalam Islam kecuali Jual beli orang buta. makasih ya kak waktunya. Sama-sama. Oke kak. Ya. Kita rapiin dulu ini. Oke, kita udah dapat salah satu narasumber dari pengunjung aktivitas hukum. Dia juga beragama umat muslim. Dia juga dari Universitas Muhammadiyah. Di sini kita akan mencari satu wawancara narasumber lagi untuk kita wawancarai. Let's go. Karena tadi untuk wawancara yang pertama kita udah selesai. Selanjutnya kita akan cari wawancara yang kedua ya. Let's go. Sekali sini guys ini. Yes, di situ ada cewek tuh yang pakai jilbab. Otomatis dia kan berumat agama Islam. Nah, jadi kita langsung tanya aja sosial eksperimen tentang fikih muamalah ya. Let's go. Permisi kak, boleh minta tolong minta waktunya sebentar nggak kak? Untuk apa ya? Di sini saya ada dapat tugas dari dosen saya yaitu ujian akhir semester tentang fikih muamalah. Judulnya itu sosial eksperimen tes tentang pengetahuan fikih muamalah. Gimana itu ada beberapa soal yang telah saya buat. Jadi kakaknya jawab aja langsung. Bisa ditolong? Boleh. Lihat dulu soalnya kak ya. Oke ya. Iya pokoknya. Mohon maaf kak, bisa maskernya dibuka sebentar nggak? Biar lebih jelas tadi. Nah, soal yang pertama, yang bukan termasuk nama lain dari jual beli adalah C. Al-Bai'. boleh ditandain kak? Oke, jawaban yang pertama C. Al-Bai' katanya. Yang kedua yaitu syarat sah akad apabila terhindar dari beberapa hal di bawah ini kecuali B deh. B. Al-Jahalah. Oke, jawaban yang kedua B. Al-Jahalah. Yang ketiga yaitu berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali B. Perak. B. Jawabannya B. Perak katanya. Oke, yang keempat yaitu berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali D. murabahah. D katanya. Oke, yang kelima berikut jual beli yang dilarang batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Kecuali B. Jual bau waktu dan jual beli waktu ajan Jumat. Oke, B jawabannya yang nomor 5.
Yang nomor 6 yaitu berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah, menurut siapa? Gimana jawabannya itu? A. Perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Oh, oke. Nomor 6 jawabannya A. Nomor 7, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari B. Akad. B. Akad. Oke. Nomor 8 yaitu berikut kriteria dari akad mudarabah kecuali B. Keuntungan sesuai kesepakatan dan nasabah sudah dibagi. Oke, yang B. Keuntungan sesuai kesepakatan sudah dibagi hasil katanya. Oke, selanjutnya nomor 9. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari B. Fikih muamalah. Oke, B. Fikih muamalah katanya. Yang terakhir itu soal yang terakhir. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah menurut kakak apa itu? Dari A sampai D itu. A. Hubungan dengan nasabah. Oke. Yang terakhir jawabannya A katanya, hubungan dengan nasabah. Oke, terima kasih ya kak udah jawab pertanyaan dari saya. Mohon maaf ganggu waktunya ya kak. Enggak apa-apa. Oke. Itu saja video dari kita ini untuk mewawancarai pengunjung wisata Klungkung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Selanjutnya di video kali ini saya akan menjawab versi saya sendiri di dalam tes fikih muamalah. Soal yang pertama yaitu aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari, jawaban versi saya itu B. Fikih muamalah. Karena kenapa? Fikih ini mengatur dalam urusan duniawi dan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu berikut yang merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah, bagi saya itu yang B. Cobaan bagi manusia, karena itu tidak termasuk di dalam kedudukan harta dan Al-Quran. Yang ketiga yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari, menurut saya yaitu kontrak. Kenapa kontrak? Karena kontrak ini tidak termasuk ada hukum tertentu di dalamnya. Yang keempat yaitu syarat sah akad, apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali, menurut saya itu saling ridho. Karena kenapa? Di dalam syarat sah akad itu saling ridho itu harus termasuk. Yang kelima yaitu yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah, menurut saya itu tadi at-tabaru. Kenapa? At-tabaru ini merupakan perselisihan. Yang keenam yaitu berikut jual beli yang dilarang batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali, menurut saya itu jual beli orang buta, yang C. Kenapa? Karena orang buta tidak bisa melihat, bisa dibodohin orang lain. Yang ketiga itu khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama pihak masih berada di tempat transaksi disebut, menurut saya itu khiyar syarat. Kenapa khiyar syarat? Karena khiyar yang syarat ini ditetapkan oleh syara bagi setiap melakukan transaksi. Yang kedelapan yaitu berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali, menurut saya itu motor, karena itu tidak termasuk dalam barang ribawi. Yang kesembilan yaitu riba dalam hutang piutang, seperti A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000, disebut dengan riba. Menurut saya itu riba naksiyah. Kenapa? Karena itu pengembaliannya mengambil keuntungan dari si hutang tadi. Yang ke-10 yaitu memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari menurut saya itu hard, karena itu merupakan yang tanpa imbalan lah intinya. Yang 11 menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari itu, menurut saya itu al-ijarah. Yang ke-12 yaitu berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali,
Itu jawabannya syirkah, karena syirkah ini adalah perselisihan antara dua orang yang sulit lah. Yang 13 yaitu berikut kriteria dari akad mudharabah kecuali keuntungan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Itu B jawaban saya. Yang ke-14 yaitu berikut yang merupakan syarat marhum atau jaminan, yaitu menurut saya itu C, marhum B harus jelas dan diketahui, karena jaminan yang harus ada di dalam syarat di dalam jaminan itu harus ada jelas gitu. Yang ke-15 berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, karena menurut saya itu yang C, karena di dalam bank syariah itu tidak ada mengambil keuntungan. Itu saja yang saya jawabkan persis saya dalam fikih tes muamalah. Selanjutnya yaitu untuk analisis menurut saya, di dalam saya mewawancarai di dua orang tadi itu menurut saya ada sebagian masih ada yang salah. Nah, kesimpulannya yaitu menurut saya kita harus banyak lagi belajar hukum fikih muamalah, karena itu hukum yang mengatur di dalam duniawi dan bersosial di masyarakat, agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian ya, terima kasih video saya Amrullah, izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan sama ke tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.